Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dugaan pungli panitia penyelenggara HKN, DPRD panggil Kadinkes Banjarmasin. Ratusan pedagang dan pembeli ikuti vaksinasi COVID-19 jemput bola di Pasar Keraton Rantau. Curah hujan meningkat, Kota Banjarmasin berstatus siaga darurat banjir dan puting beliung. Menindaklanjuti dugaan pungli yang dilakukan panitia penyelenggara Hari Kesehatan Nasional HKN di Kota Banjarmasin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi. Mahli Riyadi memenuhi panggilan legislator dengan datang ke gedung DPRD Banjarmasin bersama Ketua Panitia Penyelenggara HKN dan Direktur RSUD Sultan Suryansah pada akhir pekan lalu. Dalam keterangan yang disampaikannya kepada pihak legislatif, Mahli tetap bersikeras menyatakan pungutan yang dilakukan penyelenggara HKN hanya iuran sukarela. Menurutnya dalam surat permintaan iuran yang dibuat pihak penyelenggara HKN tersebut ada kesalahan penulisan oleh tim redaksi. Bahkan ia juga berkilah tidak menandatangani surat permintaan iuran tersebut, padahal tanda tangannya jelas tertera di dalamnya. Hakikat dan tujuan maksud panitia adalah meminta sumbangan yang disampaikan oleh ketua tadi. Ketua panitia Pasana itu maksudnya meminta sumbangan. Ya dalam redaksi penulisan ya tertulis ada yang tertulis iuran, ada yang tertulis donasi gitu kan, donator. Ya ini memang ya itu jujur saja saya juga baru tahu setelah adanya berita. Ya tidak bukan dia terkoreksi sih tahu setelah ada kok ada tanda tangan saya begitu kan. Pada tahu pian malah iya, tanda tangan pian itu Pak. Bukan, artinya saya baru tahu kok ada tanda tangan saya begitu. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnur Ali mengatakan, permintaan iuran yang dilakukan Dinas Kesehatan seharusnya ada SK dari Wali Kota. Selain itu, jika iuran yang diminta hanya sukarela, seharusnya tidak ada penetapan nominal di dalamnya. Kemudian kalau yang namanya iuran bentuk iuran itu pasti ada aturan. Konsiderannya atau dasarnya minimal kalau misalnya yayasan ada punya iuran, partai ada punya iuran, berarti kan dasarnya adalah ADRT-nya, ya kan? Kalau misalnya wali kota, pemerintah kota, dasarnya ada pemungutan itu harus ada SK atau ada SK wali kota. Ya, nah ini yang belum. Yang pertama, artinya bahasa iuran itu ada pas. Terus yang kedua, alasan disampaikan kepada Dewan bahwa itu sifatnya sukarela. Kalau sukarela tidak ada nominal yang ditentukan. Ya kan, kalau berdasarkan surat yang ditandatangani oleh panitia dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan bahwa itu sudah ada nominalnya. Dalam surat permintaan iuran penyelenggara HKN tertulis, permintaan uang senilai Rp100.000 untuk seluruh ASN nakes sekota Banjarmasin. Sedangkan untuk Fasiankes seperti toko obat diminta membayar iuran Rp300.000 dan apotek Rp500.000. Kemudian Fasiankes lainnya seperti klinik, laboratorium, profesi kesehatan, instalasi dan internal Dinkes diminta pungutan Rp1.000.000. Selain itu rumah sakit swasta Rp2.000.000 dan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Suryansah Banjarmasin Rp25.000.000. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Tapin Utara menggelar vaksinasi jemput bola di Pasar Keraton Rantau, Kabupaten Tapin pada akhir pekan lalu. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti ratusan pedagang dan pembeli yang berkunjung ke Pasar Keraton Rantau. Ketua Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Tapin Utara, Rini Yusnita, mengatakan, vaksinasi jemput bola di pasar ini digelar untuk memudahkan pedagang yang tidak sempat mengikuti vaksinasi karena sibuk berjualan. Bu, ini di Pasar Keraton bisa dijelaskan target vaksinnya berapa, Bu? Untuk hari ini pelaksanaan vaksin di Pasar Keraton dengan target 150 orang dengan dosis pertama, yaitu vaksinnya adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Ya. Kalau dilihat dari antusias masyarakat gimana, Bu, untuk di pasar hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini masyarakat terutama para pedagang di sekitar Pasar Keraton sangat antusias mendatangi UPT Pasar Keraton untuk melakukan vaksin. Terlihat sampai jam sekarang masih antri mereka untuk mendaftarkan diri melakukan vaksin. Rencananya tim Satgas COVID-19 Kecamatan Tapin Utara akan menggelar vaksinasi jemput bola khusus pedagang secara rutin pada setiap hari Jumat. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Ratusan pelajar di Kabupaten Kota Baru ikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Badan Intelijen Negara BIN Kalimantan Selatan pada akhir pekan lalu. Vaksinasi COVID-19 digelar di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Matalok dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta SMKS Bebunga Estate kawasan Teratai Desa Binturung, Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti 850 pelajar dari SMKS Bebunga Estate dan pelajar dari sejumlah SMA dan SMP di Kecamatan Pamukan Utara. Alhamdulillah dengan adanya program ini kami sangat berikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan untuk vaksinasi di SMK Bebunga ini bisa terlaksana dengan baik. Karena kami dari dunia pendidikan sangat mengharapkan sekali. Kenapa kami ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi karena terkendala bahwa salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka harus vaksinasi. Maka dengan adanya kegiatan ini, kami dari pendidikan sangat sekali lagi berterima kasih kepada pihak BIN maupun pemerintah yang sudah mengadakan kegiatan ini. Ya, harapan kami setelah yang vaksinasi ini kami bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kabinda Kalsel Brigjen Pol Heri Armanto Sutikno melalui Pos Dabin Kota Baru Dedi Soeharto mengatakan, vaksinasi COVID-19 pelajar ini digelar untuk mendukung program percepatan vaksinasi bagi masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk itu kami pelaksanaan vaksinasi ini dalam rangka untuk menumbuhkan atau meningkatkan kekebalan kepada pelajar sehingga pembelajaran tatap muka dapat terlaksana ke depannya. Untuk rencana capaian kami yaitu vaksinasi, rencana kami dari BIN untuk seluruh nasional ini mencapai sekitar 1 juta dosis yang dibagi-bagi kepada 34 provinsi. Dan kami di sini di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri bukan hanya di Kabupaten Kota Baru, akan tetapi di kabupaten lain melaksanakan vaksinasi baik kepada pelajar maupun kepada masyarakat umum atau door-to-door. Target vaksinasi COVID-19 Kalsel 70% diharapkan dapat tercapai sebelum akhir tahun 2021 mendatang. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dugaan pungli panitia penyelenggara HKN,
DPRD panggil Kadinkes Banjarmasin. Ratusan pedagang dan pembeli ikuti vaksinasi COVID-19 jemput bola di Pasar Keraton Rantau. Curah hujan meningkat, Kota Banjarmasin berstatus siaga darurat banjir dan puting beliung. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 akan diterapkan serentak saat Natal dan Tahun Baru Nataru mendatang. Penerapan PPKM level 3 serentak merupakan kebijakan dari pemerintah pusat untuk semua daerah dan rencananya akan mulai diberlakukan sejak tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang. Penerapan PPKM level 3 tersebut bertujuan untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi saat Nataru tahun lalu. Di Kota Banjarmasin saat penerapan PPKM level 3 nanti, pemerintah setempat akan membatasi aktivitas masyarakat dan lebih menggencarkan kegiatan vaksinasi COVID-19. Karena awal bulan gitu kan untuk pemberlakuannya, ya sementara tahun baru kan tanggal 1 Januari. Ya kemungkinan besar ini 1 bulan ya diberlakukannya sampai dengan ya betul-betul kondisi dalam kurun waktu 2 kali 14 hari dalam evaluasi PPKM 2022 kita harapkan seperti itu dengan adanya kebijakan ini kan. Ini pemerintah membuat kebijakan pembatasan dengan level 3. Nah kemudian kalau ini kita tidak imbangi dengan upaya penguatan vaksinasi, ya kan? Nah harapan untuk beralihnya dari pandemi ke endemi ini bisa tidak tercapai. Tetapi kalau kita imbangi dengan penguatan vaksinasi setiap hari terus menerus, kita berkeyakinan pandemi ini akan bergeser menjadi endemi tadi. Masyarakat diimbau untuk menaati PPKM level 3 saat Nataru nanti dan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mendukung percepatan vaksinasi COVID-19. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Status siaga bencana banjir di Kota Banjarmasin kini telah ditingkatkan menjadi siaga darurat banjir dan puting beliung oleh pemerintah setempat. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, pihaknya meningkatkan status siaga darurat banjir dan puting beliung berdasarkan hasil keputusan rapat kebencanaan bersama Forkopimda Banjarmasin. Menurutnya BMKG juga telah memprediksi curah hujan akan meningkat sejak bulan Desember mendatang hingga bulan Maret 2022 nanti. Selain itu, air sungai di Kota Banjarmasin juga mengalami pasang hingga meluap dan merendam sejumlah permukiman pada beberapa hari yang lalu. Di Kota Banjarmasin sekaligus juga mendengarkan paparan dari BMKG, prediksi hujan, ya, kemudian ketinggian air yang diperkirakan hujan ini sampai dengan bulan Maret kemungkinan curah hujan tinggi. Nah, yang kemudian perlu diantisipasi juga adalah air pasang. Nah, sehingga kemudian kita bersepakat indikator-indikator itu, kemudian juga sudah terjadi banjir juga di hulu sungai, sehingga memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi siaga darurat. Nah, jadi per tanggal hari ini Kota Banjarmasin sudah kita tetapkan sebagai daerah dengan status siaga darurat. Artinya siaga, ya, kita semua bersiap siaga. Masyarakat Kota Banjarmasin diimbau untuk waspada bencana banjir dan angin puting beliung di musim hujan ini. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Petani kelapa sawit di Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru, menanami perkebunan kelapa sawit mereka dengan berbagai jenis tanaman sayur. Terpantau pada akhir pekan lalu, tanaman sayur seperti terong, cabai, dan jagung tumbuh subur di perkebunan kelapa sawit kelompok Tani Maju Makmur di Desa Sukamaju, Sampahanan, Kabupaten Kota Baru. Para petani yang tergabung dalam program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR Kabupaten Kota Baru ini memanfaatkan lahan perkebunan sawit dengan ditanami tanaman sayur untuk menambah penghasilan mereka. Kami Ketua Kelompok PSR melaksanakan PSR dan alhamdulillah kita melakukan penanaman daripada sawit PSR ini. Kami Ketua Kelompok Maju Makmur dengan pola tumpang sari seperti ini. Jadi alhamdulillah kami bersyukur dibina beberapa pihak dan alhamdulillah inilah hasil yang kami rasakan selama ini. Kita berikan tumpang sari di gawangan sawit ini sehingga alhamdulillah sawit kita bisa seperti ini dan jangka pendeknya kita bisa mendapatkan hasil dari tumpang sari yaitu terong seperti ini. Dan jangka panjangnya kita sambil menunggu 3 tahun ke depan insya Allah sawit kita bisa berbuah sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau sebelumnya biasanya gawangan kalau tidak ditanami kan otomatis tidak menghasilkan sama sekali. Diterapkanlah tanaman tumpang sari sebagai tanaman sela di antara tanaman kelapa sawit yang ada di PSR ini. Kemarin ini aja sudah ditawar Mas. Satu rapun ini dipotong dengan bonggolnya, terus lengkap ini diikat, ditimbang, dihargai 1.100 sudah ditawar sebagai PPL di Desa Sukamaju. Kebetulan juga tidak cuma membina di bidang perkebunan. Selain menambah penghasilan, perkebunan tumpang sari kelapa sawit dan tanaman sayur ini dibudidayakan oleh petani untuk mengisi waktu luang karena kelapa sawit baru dapat dipanen dalam beberapa tahun. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dugaan pungli panitia penyelenggara HKN, DPRD panggil Kadinkes Banjarmasin. Ratusan pedagang dan pembeli ikuti vaksinasi COVID-19 jemput bola di Pasar Keraton Rantau. Curah hujan meningkat, Kota Banjarmasin berstatus siaga darurat banjir dan puting beliung. Timbangan emas pedagang di Pasar Niaga Martapura, Kabupaten Banjar ditera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak setempat. Tera ulang timbangan emas di Pasar Niaga Martapura digelar pada akhir pekan lalu disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al-Habsi. Said Idrus Al-Habsi mengatakan tera ulang timbangan emas dilakukan untuk mengetahui keakuratannya agar tidak merugikan pedagang dan pembeli. Baik itu jenis timbangan emas, timbangan berupa daging atau sejenisnya itu, pokoknya kita monitor terus supaya perdagangan ini jangan ada yang dirugikan lagi baik dari pihak pembeli maupun penjual. Aturan jadi ini sampai besok Pak, sampai besok. 2 hari target 100 timbangan emas. Timbangan emas. Harapan Dian Pak terhadap para pedagang emas ini gimana?
mudah-mudahan dengan adanya ini pedagang emas, mudah-mudahan dengan adanya dari Dinas Perdagangan mendaerah ulang ini, mudah-mudahan pedagang emas pada intinya ya tidak ada dirugikan lah yang pembeli atau penjual. Menurut Kepala Disperindak Banjar, Imade Suryawati, tera ulang ini merupakan triwulan keempat selama tahun 2021. Untuk kegiatan pasar, kegiatan tera ulang ini ada di Pasar Niaga. Menurut pantauan sementara tadi Bu, ada mungkin beberapa yang belum pas atau bagaimana timbangan mereka? Timbangan mereka itu setelah kita pantau tadi alhamdulillah dengan Pak Wakil Bupati ke lapangan, beliau wawancara tadi, beliau mengatakan memang ada yang sudah bagus, ada yang selisih sedikit, tapi timbangan emas ini selisih setengah gram itu juga kan akan merugikan, berdampak baik bagi si pembeli maupun pedagang. Dari hasil tera ulang ini ditemukan beberapa timbangan emas yang kurang akurat. Timbangan yang kurang akurat tersebut pun langsung dibetulkan oleh petugas tera ulang Disperindak Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Yang bisa kami Retribusi pajak parkir di Kota Banjarmasin yang semula dikelola oleh Dinas Perhubungan setempat kini dialihkan ke Badan Keuangan Daerah Bakuda Banjarmasin. Pengalihan pengelolaan pajak parkir ke Bakuda Banjarmasin mulai diberlakukan oleh pemerintah setempat sejak akhir pekan lalu dan telah disosialisasikan kepada 142 pengelola parkir sekota Banjarmasin. Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Nur berharap Bakuda Banjarmasin dapat lebih memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari pajak parkir. Baik kontribusi maupun pajak parkir tentunya akan membawa dampak positif bagi pembangunan kita. Mudah-mudahan ini terus dikelola dengan baik, dengan manajemen yang baik, baik itu teknologi, baik itu alat, maupun peraturan-peraturan perundang-undangannya yang memayungi hukum, baik itu sumber daya manusianya, tata kelola parkir yang baik di lapangan, tentu akan memberi kenyamanan bagi konsumen, para yang memarkir. Nah ini juga kita hargai, jangan sembarang, walaupun kita ada penyalahan parkir, tapi harus betul-betul diatur dengan baik. Nah ini mudah-mudahan akan menjadi kepuasan bagi publik dan juga mereka dengan tulus ikhlas membayar parkir. Nah, sehingga akan beri dampak yang baik buat kita semua. Jadi itu harapan kita, pemerintah kota ingin menaikkan retribusi parkir ini dikelola dengan sebaik-baiknya karena ini juga merupakan potensi pendapatan kita yang lumayan banyaknya. Selain diminta memaksimalkan PAD pajak parkir, Bakuda Banjarmasin juga diminta meningkatkan sistem pengelolaan retribusi parkir untuk menjadi lebih baik. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Proyek pelebaran jalan dan pembangunan trotoar di kawasan Masjid Jami Banjarmasin Utara akhirnya telah selesai. Terpantau pada akhir pekan lalu, para pekerja pelaksana pelebaran jalan Masjid Jami tengah melakukan proses penyelesaian terhadap jalan tersebut. Selain diperlebar menjadi 12 meter, jalan sepanjang 140 meter itu kini telah dilengkapi drainase, trotoar, kursi, dan lampu hias. Salah satu warga Wardi mengaku senang jalan Masjid Jami tak hanya menjadi lebih baik, tapi juga tidak macet lagi. Lebar daripada yang kemarin ya. Ini biasanya macet kah sebelum 3 hari atau kayak apa? Emang ada macet. Kalau itu waktu Jumat lah. Pengajian dulu kan, macet. Sekarang kan apalagi sudah benar ini ada lagi. Nah, tak kurang lah kayak gitu macetnya itu. Soalnya jemaah banyak kan biasanya kalau pengajian itulah. Awal pulang kan. Ya itu lah. Kalau jam sibuk pagi atau sore biasanya padat juga di sini pala sebelum ganalnya. Lumayan ya.
Untuk pembangunan pelebaran ini itu anggarannya senilai sekitar 1,6 miliar, panjangnya 140 meter, di bawahnya ada drainase, jalan yang bertambah lebar menjadi 12 meter, semula 6 meter, dan ada trotoar selebar 3 meter dilengkapi dengan fasilitas seperti kursi, lampu-lampu, dan fasilitas lain untuk meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Berapa lama kemarin pengerjaan? Sekitar 5 bulan. 2 bulan. 5. Kontraknya berapa? 1,6 miliar. Ya. Kalau kontrak pengerjaannya sekitar 5 bulan. 5 bulan. Berakhir berarti Desember. Ini sudah tentu nih. Sudah tentu. Kalau Berarti bulan ini terakhir maksudnya Pak? Pelebaran jalan dan pembangunan trotoar di kawasan Masjid Jami dimulai sejak 5 bulan lalu dan rampung sesuai target pada akhir pekan lalu. Proyek ini menelan anggaran 1,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Dugaan pungli panitia penyelenggara HKN, DPRD panggil Kadinkes Banjarmasin. Ratusan pedagang dan pembeli ikuti vaksinasi COVID-19 jemput bola di Pasar Keraton Rantau. Curah hujan meningkat, Kota Banjarmasin berstatus siaga darurat banjir dan puting beliung. Kami memerintahkan untuk Menindaklanjuti dugaan pungli yang dilakukan panitia penyelenggara Hari Kesehatan Nasional HKN di Kota Banjarmasin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi. Mahli Riyadi memenuhi panggilan legislator dengan datang ke gedung DPRD Banjarmasin bersama Ketua Panitia Penyelenggara HKN dan Direktur RSUD Sultan Suryansah pada akhir pekan lalu. Dalam keterangan yang disampaikannya kepada pihak legislatif, Mahli tetap bersikeras menyatakan pungutan yang dilakukan penyelenggara HKN hanya iuran sukarela. Menurutnya dalam surat permintaan iuran yang dibuat pihak penyelenggara HKN tersebut ada kesalahan penulisan oleh tim redaksi. Bahkan ia juga berkilah tidak menandatangani surat permintaan iuran tersebut, padahal tanda tangannya jelas tertera di dalamnya. Hakikat dan tujuan maksud panitia adalah meminta sumbangan yang disampaikan oleh ketua tadi. Ketua panitia Pasana itu maksudnya meminta sumbangan. Ya dalam redaksi penulisan ya tertulis, ada yang tertulis iuran, ada yang tertulis donasi gitu kan, donator. Ya ini memang ya itu jujur saja saya juga baru tahu setelah adanya berita. Ya tidak bukan dia terkoreksi, tahu setelah ada kok ada tanda tangan saya begitu kan. Pada tahu pian malah. Iya, tanda tangan pian itu Pak. Bukan, artinya saya baru tahu kok ada tanda tangan saya begitu. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnur Ali mengatakan, permintaan iuran yang dilakukan Dinas Kesehatan seharusnya ada SK dari Wali Kota. Selain itu, jika iuran yang diminta hanya sukarela, seharusnya tidak ada penetapan nominal di dalamnya. Kemudian kalau yang namanya iuran bentuk iuran itu pasti ada aturan. Konsiderannya atau dasarnya minimal kalau misalnya yayasan ada punya iuran, partai ada punya iuran, berarti kan dasarnya adalah ADRT-nya, ya kan? Kalau misalnya wali kota, pemerintah kota, dasarnya ada pemungutan itu harus ada SK atau ada SK wali kota. Ya, nah ini yang belum. Yang pertama, artinya bahasa iuran itu ada pas. Terus yang kedua, alasan disampaikan kepada Dewan bahwa itu sifatnya sukarela. Kalau sukarela tidak ada nominal yang ditentukan.
Ya kan, kalau berdasarkan surat yang ditandatangani oleh panitia dan diketahui oleh kepada Dinas Kesehatan bahwa itu sudah ada nominalnya. Dalam surat permintaan iuran penyelenggara HKN tertulis, permintaan uang senilai Rp100.000 untuk seluruh ASN nakes sekota Banjarmasin. Sedangkan untuk Fasiankes seperti toko obat diminta membayar iuran Rp300.000 dan apotek Rp500.000. Kemudian Fasiankes lainnya seperti klinik, laboratorium, profesi kesehatan, instalasi dan internal Dinkes diminta pungutan Rp1 juta. Selain itu rumah sakit swasta Rp2 juta dan rumah sakit umum daerah RSUD Sultan Suriansah Banjarmasin Rp25 juta. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Tapin Utara menggelar vaksinasi jemput bola di Pasar Keraton Rantau, Kabupaten Tapin pada akhir pekan lalu. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti ratusan pedagang dan pembeli yang berkunjung ke Pasar Keraton Rantau. Ketua Tim Satgas COVID-19 Kecamatan Tapin Utara, Rini Yusnita mengatakan, vaksinasi jemput bola di pasar ini digelar untuk memudahkan pedagang yang tidak sempat mengikuti vaksinasi karena sibuk berjualan. Bu, ini di Pasar Keraton bisa dijelaskan target vaksinnya berapa, Bu? Untuk hari ini pelaksanaan vaksin di Pasar Keraton dengan target 150 orang dengan dosis pertama yaitu vaksinnya adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Ya. Kalau dilihat dari antusias masyarakat gimana Bu untuk di pasar hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini masyarakat terutama para pedagang di sekitar Pasar Keraton sangat antusias mendatangi UPT Pasar Keraton untuk melakukan vaksin. Terlihat sampai jam sekarang masih antri mereka untuk mendaftarkan diri melakukan vaksin. Rencananya tim Satgas COVID-19 Kecamatan Tapin Utara akan menggelar vaksinasi jemput bola khusus pedagang secara rutin pada setiap hari Jumat. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Ratusan pelajar di Kabupaten Kota Baru ikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh Badan Intelijen Negara BIN Kalimantan Selatan pada akhir pekan lalu. Vaksinasi COVID-19 digelar di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Matalok dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta SMKS Bebunga Estate kawasan Teratai Desa Binturung, Pamukan Utara Kabupaten Kota Baru. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti 850 pelajar dari SMKS Bebunga Estate dan pelajar dari sejumlah SMA dan SMP di Kecamatan Pamukan Utara. Alhamdulillah dengan adanya program ini kami sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan untuk vaksinasi di SMK Bebunga ini bisa terlaksana dengan baik. Karena kami dari dunia pendidikan sangat mengharapkan sekali. Kenapa? Kami ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi karena terkendala bahwa salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran tatap muka harus vaksinasi. Maka dengan adanya kegiatan ini, kami dari pendidikan sangat sekali lagi berterima kasih kepada pihak BIN maupun pemerintah yang sudah mengadakan kegiatan ini. Ya harapan kami setelah yang vaksinasi ini kami bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kabinda Kalsel Brigjen Pol Heri Armanto Sutikno melalui Pos Dabin Kota Baru Dedi Soeharto mengatakan, vaksinasi COVID-19 pelajar ini digelar untuk mendukung program percepatan vaksinasi bagi masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk itu kami pelaksanaan vaksinasi ini dalam rangka untuk menumbuhkan atau meningkatkan kekebalan kepada pelajar sehingga pembelajaran tatap muka dapat terlaksana ke depannya. Untuk rencana capaian kami yaitu vaksinasi, rencana kami dari BIN untuk seluruh nasional ini mencapai sekitar 1 juta dosis yang dibagi-bagi kepada 34 provinsi.
Dan kami di sini di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri bukan hanya di Kabupaten Kota Baru, tetapi di kabupaten-kabupaten lain melaksanakan vaksinasi baik kepada pelajar maupun kepada masyarakat umum atau door to door. Target vaksinasi COVID-19 Kalsel 70% diharapkan dapat tercapai sebelum akhir tahun 2021 mendatang. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.